Ya, saya kemarin ada pertanyaan begini teman-teman. Pak, apakah tanah warisan yang masih atas nama orang yang sudah meninggal itu bisa dibeli? Kelihatannya sederhana, tapi banyak banget kasus di mana orang rugi besar karena beli tanah warisan tanpa tahu status hukumnya. Jadi, kalau kamu pernah ditawari tanah murah tapi masih warisan, tonton video ini sampai habis ya. Kita akan bahas apa saja syarat, resiko, dan cara aman kalau mau beli tanah warisan. Teman-teman, tanah warisan adalah tanah yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli waris, bisa anak, istri, suami, atau saudara. Masalahnya, ketika seseorang itu meninggal dunia, ya, tanah itu akan berpindah ke ahli waris, ya, secara bersama, bukan milik satu orang saja. Jadi misalnya orang tua punya 1 hektar, lalu meninggal dunia, kemudian meninggalkan 3 orang anak, tanah itu belum otomatis terbagi menjadi 3 bagian. Statusnya masih milik bersama sampai ada pembagian waris yang sah. Nah, di sini sering muncul masalah. Kadang salah satu ahli waris ini langsung menjual tanpa izin saudara lainnya. Ya. Oke. Nah, lalu muncul pertanyaan nih. Tanah warisan apakah bisa dibeli? Jawabannya bisa, tapi harus memenuhi syarat tertentu. Kalau salah langkah, Anda bisa mengalami kerugian besar. Oke, begini syarat utama agar tanah warisan boleh dijual dan dibeli dengan secara sah. 1. Harus ada surat keterangan ahli waris atau akta waris. Lalu, semua ahli waris setuju menjual tanah tersebut, ya. Jadi, saya ulangi lagi, semua ahli waris harus setuju untuk menjual tanah tersebut. Tidak boleh 1 atau 2 ahli waris yang mau untuk menjual. Ternyata ada menyisa 1 orang yang tidak mau, ya. Lalu tidak sedang ada sengketa. Kalau terjadi sengketa ahli waris, ada yang keberatan, sebaiknya jangan dilakukan transaksi lebih dahulu. Lalu berikutnya, transaksikan hal jual beli tersebut di hadapan notaris atau PPAT supaya akta jual beli sah dan bisa diproses di balik nama di BPN. Kalau semua syarat ini terpenuhi, maka tanah warisan boleh dibeli dan transaksinya sah secara hukum. Setelah itu, kita harus tahu nih resiko membeli tanah warisan yang belum jelas. Sekarang kita bahas sisi bahayanya. Banyak pembeli yang mungkin dalam tanda kutip ya tertipu atau tergiur dengan harga yang murah, ya. Mereka beli tanah warisan tanpa periksa dulu statusnya. Akibatnya apa? Transaksi bisa dibatalkan, ya. Misalnya, ternyata ada ahli waris lain yang tidak tahu tanah itu dijual. Ya, oke. Yang kedua, tidak bisa balik nama ke BPN. Karena BPN akan menolak kalau dokumen waris tidak lengkap atau tidak ada persetujuan dari semua ahli waris. Ketiga, tanah bisa tersangkut sengketa dengan keluarga. Teman-teman, ini sering terjadi antara saudara bahkan sampai bertahun-tahun, ya, yang tentu akan merugikan dari sisi pembeli. Selanjutnya, yang keempat, potensi yang menjadi bahaya adalah pembeli kehilangan uang. Karena apa? Karena jual beli yang tidak sah, biasanya uang yang sudah masuk itu akan sulit untuk dikembalikan.
Jadi, pesan pentingnya, kalau status warisan belum jelas, jangan dibeli dulu, teman-teman. Ya, oke. Langkah aman membeli tanah warisan. Sekarang kita bahas langkah-langkah aman kalau kamu benar-benar tertarik membeli tanah warisan. 1. Periksa status tanah. Mintalah sertifikat asli dan cek ke BPN apakah atas nama pewaris atau sudah balik nama waris. 2. Minta dokumen lengkap, minimal ada surat kematian pewaris, surat keterangan ahli waris, KTP para ahli waris. 3. Pastikan semua ahli waris setuju menjual. Jangan cukup percaya dengan omongan yang lain sudah setuju kok tanpa bukti tanda tangan, atau teman-teman bertemu sendiri dengan keseluruhan ahli waris. Yang keempat, tidak kalah penting, menghadap ke notaris atau PPAT. Notaris akan memastikan semua dokumen sah dan membuat akta jual beli yang diakui negara. Ya. Lalu tips selanjutnya, simpan semua dokumen transaksi teman-teman, termasuk kwitansi atau transfer, ya, salinan akta dan surat keterangan waris. Dengan langkah-langkah ini, kamu bisa beli tanah warisan dengan aman tanpa takut digugat. Ya, teman-teman, ada contoh kasus di lapangan, ya. Beberapa kali saya temui ada seorang pembeli, ya, dia membeli tanah seluas anggaplah 500 meter persegi dari salah satu ahli waris, ya, atau pewaris. Harganya murah memang teman-teman, ya, cuma setengah harga dari pasar. Ternyata setelah dibeli, dua saudara lainnya ini menolak. Hasilnya apa? Transaksi dibatalkan dan pembeli berpotensi kehilangan uang, ya. Berbeda dengan kasus lain ketika pembeli ini datang ke notaris lebih dulu. Notaris akan memeriksa semua dokumen dan kalau memungkinkan ini memanggil keseluruhan ahli waris untuk membuatkan akta persetujuan, ya, untuk istilahnya bertemu, berkomunikasi dengan ahli waris. Tentu hal ini untuk memastikan notaris, ya, supaya pembeli ini aman, ya, aman, tidak ada sengketa sehingga bisa dibalik nama di kemudian hari. Maka dari itu peran notaris dan PPAT sangat penting dalam transaksi tanah warisan, ya. Beberapa tips kalau mau beli tanah warisan. Pertama teman-teman, jangan tergiur dengan harga yang murah. Pastikan semua ahli waris hadir saat tanda tangan akta. Simpan bukti transfer uang, jangan bayar tunai tanpa tanda terima, ya teman-teman. Pastikan minta kwitansi atau transaksikan itu di hadapan notaris. Kalau bisa, mintakan notaris buatkan perjanjian pendahuluan lebih dahulu sambil proses dokumen waris disiapkan. Hindari tanah yang masih katanya masih diurus warisnya, ya. Lebih baik menunggu lebih lama tapi lebih aman daripada Anda cepat-cepat tapi berujung rugi. Jadi kesimpulannya teman-teman, tanah warisan itu boleh dibeli, tapi hanya kalau semua ahli waris setuju dan lewat notaris. Kalau belum jelas statusnya, jangan ambil resiko. Sebagai notaris, saya selalu menyarankan pahami dulu legalitasnya sebelum tanda tangan apapun. Kalau kamu punya pertanyaan seputar tanah warisan atau perjanjian jual beli, tulis di kolom komentar ya. Saya akan bahas video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhirnya. Jangan lupa like, share, subscribe supaya makin banyak orang yang paham hukum dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.